Apa suara saya terdengar? Ya, jelas Bu. Ya, terdengar. Terdengar Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Askobat Gani, terima kasih banyak atas kesediaannya Prof. Kalau biasanya saya melihat Prof. Askobat di seminar, conference, alhamdulillah saya bisa bervirtual langsung dengan Prof. Dan saya salah seorang fans dari Prof. Askobat. Ya, sebelum saya silakan Prof, saya izinkan dulu untuk host untuk share CV Prof. Saya akan perkenalkan kepada semua mahasiswa siapa beliau dan bagaimana kemudian aktivitas beliau. Berikut data diri beliau, nama lengkap Profesor Dr. Askobat Gani, MPH, Dr. PH, tempat tanggal lahir di Takengon, 27 September 1946. Kemudian saat ini beliau di FKM UI dengan pangkat golongan 4E, alamat tempat tinggal di Jalan Kuningan Bawah, 30 Kemiri Muka, kemudian email beliau askobatgani@yahoo.com. Bagaimana dengan pendidikan beliau? Beliau S1-nya di FKUI, kemudian melanjutkan studi di University of Hawaii, USA, kemudian melanjutkan lagi di Johns Hopkins University, USA. Next. Untuk pengalaman kerja sebenarnya sudah banyak ya, ini cuma summary-nya. Beliau pernah menjabat Kepala Puskesmas, kemudian di FKM UI sebagai Ketua Jurusan AKK, kemudian pernah juga beliau menjabat sebagai Dekan. Di Jawa Timur beliau menjadi Ketua Dewan Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan kemudian pernah menjabat sebagai Ketua IAKMI, dan terakhir menjadi Guru Besar di FKM Uncen. Saya tidak bisa membacakan sangat panjang sebenarnya, ini adalah summary dari beliau. Baik. Harapannya kemudian dari sini adalah nanti Bapak Ibu semua peserta bisa diskusinya lebih interaktif. Silakan mengajukan pertanyaan di chat atau nanti saya berikan kesempatan raise hand ya yang mau berdialog secara langsung. Tanpa berlama-lama saya izinkan silakan Prof untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Dr. Herawati atas memperkenalkan CV saya kepada para peserta. Yang saya hormati Ibu Dekan, Isna Niarti, saya lupa Ibu Dekan tahun berapa ya di FKM, saking banyaknya mahasiswa, dan saya kira sudah hampir 40 tahun di situ ya. Tadi kalau lihat tanggal lahir saya, jadi saya sudah termasuk dalam rangka COVID ini very high risk. Jadi banyak sekali mahasiswa tidak kenal, tapi saya bangga sekali bahwa sekarang Ibu Isna Niarti menjadi Dekan di FKM Unsri. Juga saya hormati para pembantu dekan dan yang saya cintai para peserta kuliah daring ini. Topiknya adalah teknik evaluasi ekonomi program kesehatan. Kalau boleh hostnya ini saya share sendiri ya, pakai yang saya kena ada perubahan sedikit. Oke, sebentar. Nanti ini saya share. Oke, sebentar ya. Share screen, share. Let's show. Ya, jadi saya share ada sedikit perubahan dari yang saya kirim tadi pagi kepada Ibu Dian. Judulnya Teknis Evaluasi Ekonomi Program Kesehatan. Dan nanti seperti saudara-saudara lihat, memang sangat teknis ini, ya hitung-menghitung. Tapi saya kira dalam tempo 1 jam tidak bisa kita secara detail ya membahas atau sampai memahami mengcover semua isu tentang teknik evaluasi ekonomi. Maka saya pikir ini garis-garis besar, memberikan pemahaman sebagai satu introduksi ya apa saja teknik evaluasi ekonomi yang bisa dilakukan untuk program kesehatan. Jadi begini, sebetulnya ilmu ekonomi itu definisinya secara sederhana adalah ilmu tentang menentukan pilihan. Dan waktu kita menentukan pilihan, kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia itu terbatas. Jadi tidak bisa semua pilihan itu kita lakukan. Jadi making choices, itulah ilmu ekonomi yang sering disebut-sebut dalam sekali lagi dalam keadaan sumber daya terbatas, ya scarce resources.
Itu sangat prinsipil di dalam ilmu ekonomi. Nah, kalau kita lihat di dalam satu sistem kesehatan yang kotak itu, ya, tentu pertama-tama kita mencoba memahami sebetulnya akan kita selesaikan itu apa. Yang akan kita selesaikan tentu masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan bisa dibagi-bagi. Lazimnya kita bagi menjadi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan reproduksi termasuk gizi. Penyakit menular juga banyak. Saudara yang sudah ikut epidemiologi, ada penyakit menular karena kuman, karena parasit, karena virus. Ya. Sedangkan penyakit tidak menular juga banyak, penyakit degeneratif, kardiovaskular, sampai jiwa dan ruda paksa atau kecelakaan. Kalau kesehatan reproduksi ini menyangkut kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi, balita, remaja, kemudian ada masalah-masalah gizi, kurang gizi, dan stunting. Biasanya yang kita lihat adalah masalah ini dan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang timbul karena gangguan kesehatan ini. Tetapi jangan dilupakan, kita juga harus melakukan intervensi kepada determinan atau risk factors. Apalagi sekarang, ya pada tahun 2018 ada pertemuan di Rio, Brazil, ya, diorganize oleh WHO yang membahas mengenai social determinant of health. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan ini tanpa juga melakukan intervensi kepada determinan atau risk factor. Ya, sebagai contoh, saudara, saya pernah membantu Jawa Barat ya untuk menyusun strategi mengatasi stunting di Jawa Barat. Setelah kita simak, ya ada faktor sosial determinan yang penting sekali Jawa Barat, yaitu pola asuh anak. Ya, banyak sekali anak yang tidak mendapat pola asuh yang baik. Kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata itu terjadi karena perceraian orang tua, bisa juga the working parent, jadi orang tuanya bekerja. Ya. Nah, kita kejar lagi, kenapa terjadi perceraian? Di beberapa tempat Jawa Barat, salah satu sebabnya adalah kawin dini. Nah, jadi kalau ini tidak kita atasi, saudara, mungkin masalah stunting tidak selesai di sana. Tetapi itu sudah di luar sektor kesehatan. Seperti misalnya masalah kawin dini, saya kira itu menyangkut pendidikan dan mungkin perkawinan dan undang-undang perkawinan begitu. Jadi inilah masalah kesehatan. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekaligus karena semuanya serentak, karena tadi dalam definisi ekonomi kita dihadapkan kepada sumber yang terbatas. Oleh karena itu kita harus memilih yang kita sebut prioritas masalah. Nah, disitulah peranan teknik ekonomi. Bagaimana menentukan masalah kesehatan mana yang perlu kita berikan prioritas. Kemudian di sebelah kiri yang berwarna ungu, inilah domain intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tadi. Ya. Dalam textbook Public Health dan juga di dalam sistem kesehatan nasional, ada dua upaya penting yang harus secara simultan dilakukan, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, UKM dan UKP. Ya. Jadi kalau UKM ini mengutamakan promotif preventif, sasarannya kelompok masyarakat yang luas, kemudian dilaksanakan dengan birokrasi pemerintah dan menggerakkan mesin sosial. Itu saya kira saudara-saudara mengetahui ya apa yang disebut sebagai UKM, dan oleh karena itulah didirikan yang satu fakultas namanya Sekolah Public Health, ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, pada saat bersamaan setiap masalah ini juga memerlukan ada upaya kesehatan perorangan atau UKP yang diselenggarakan umumnya pada institusi pelayanan kesehatan atau barangkali melibatkan institusi keluarga. Ini penting sekali saya kira bagi mahasiswa FKM untuk bisa membedakan antara UKM dengan UKP. Ya, ini sekolahnya namanya FKM, kalau ini sekolahnya namanya Fakultas Kedokteran. Nah, di sini pun saudara, banyak sekali pilihan-pilihan upaya kesehatan masyarakat yang perlu dan bisa dilakukan, tetapi karena keterbatasan sumber daya, kita juga perlu melakukan pilihan-pilihan intervensi tersebut. Sama halnya dengan UKP, apalagi di sini, misalnya obat-obat itu banyak sekali alternatif yang tersedia untuk mengatasi suatu masalah kesehatan, ya, kemudian diagnostik, tindakan medis, pengobatan, banyak sekali pilihan-pilihan. Dan sekali lagi, karena keterbatasan sumber daya, maka kita perlu memilih mana yang terbaik. Nah,
saya ingin menjelaskan sedikit yang di kiri ini, sistem kesehatan. Jadi pada tahun 2010, WHO itu mengamati bahwa progres perbaikan kesehatan masyarakat tidak begitu baik di banyak negara. Padahal pedoman-pedoman untuk intervensi sudah banyak disusun. Misalnya untuk malaria disusun suatu pedoman yang namanya rollback malaria atau gebrak malaria, kita terjemahkan di Indonesia. Untuk kesehatan balita dikeluarkan MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit, atau Integrated Management of Child Illness. Untuk KIA, untuk KB, untuk macam-macam penyakit. Ya, di sini banyak sekali pedoman-pedoman. Tetapi kinerja upaya kesehatan tersebut tidak berjalan optimal. Nah, WHO kemudian mengidentifikasi sebabnya kenapa? Karena dua upaya ini tidak didukung oleh satu sistem kesehatan. Ya, bahwa di sini harus ada regulasi, harus ada RPJMN, harus ada RPJMD, ada Renstra, ada tenaga yang cukup, ada obat alkes yang cukup, kemudian ada sistem pembiayaan yang baik, kemudian ada sistem pelayanan kesehatan, fasilitas. Nah, oleh karena itu, di sebelah kiri ini, 3 kotak ini adalah domain utama di dalam kita mencoba mengatasi penyakit-penyakit dan determinannya. Ini saya kira penting sekali bagi kita di Fakultas Kesehatan Masyarakat, terutama nanti SKM, MKes, ya, untuk melihat permasalahan kesehatan kita ini secara komprehensif, tetapi juga memahami bahwa intervensi juga harus komprehensif, terdiri dari UKM, UKP, dan penguatan sistem kesehatan. Tidak boleh ada dikotomi antara ketiga kotak ini. Nah, dalam kenyataan, masing-masing kotak ini juga menyediakan banyak sekali pilihan. Pilihan-pilihan untuk intervensi kesmas, itu banyak sekali. Ya. Ambillah misalnya untuk malaria. Malaria itu kan ada pilihannya kita spraying, ya, memberantas nyamuk, baik spraying maupun menghilangkan breeding places, tempat nyamuk bertelur. Tetapi juga ada pilihan lain membagi kelambu. Pilihan lain adalah survei demam, mengobati, dan sebagainya. Banyak sekali pilihan untuk malaria. Ya. UKP juga demikian. Ya, misalnya untuk mengobati tuberkulosis, ada obat pilihan radikal, namanya rifampicin, juga ada yang konvensional, pakai streptomycin, disuntik tiap hari selama setahun. Yang mana yang kita pilih? Penguatan sistem kesehatan juga demikian. Dengan tidak adanya misalnya kosong dokter di puskesmas, apakah bisa tugas dokter dialihkan ya kepada tenaga paramedis yang sudah qualified, yang kita sebut task shifting. Itu juga sebuah pilihan. Ya. Jadi semua ini memberikan pilihan-pilihan. Ya. Nah, yang mana yang kita pilih? Disitulah peran dari ilmu ekonomi, ya, untuk menetapkan pilihan berdasarkan berapa biayanya dan berapa efektivitas dari pilihan tersebut. Jadi kalau kita lihat diagram ini banyak sekali peranan ilmu ekonomi, memilih prioritas masalah, ya, memilih determinan mana yang perlu kita intervensi, memilih intervensi UKM, intervensi UKP, intervensi penguatan sistem. Ya. Yang kuning-kuning ini adalah area di mana cost effectiveness yang dikatakan oleh Ibu Dekan tadi bisa berperan. Oke. Nah, sederhana saja sebetulnya. Ya, sederhana pemahamannya. Prinsip evaluasi ekonomi program kesehatan itu adalah kita mempunyai pilihan-pilihan tadi. Pilihan penyakit menular, penyakit tidak menular, gizi, kemudian determinan atau risk factor. Banyak sekali pilihan melakukan intervensi di bidang ini. Ya. Jadi kemudian ini masalah kesehatan ya. Penyakit menular, tidak menular, gizi dan determinannya. Kemudian ada pilihan intervensi UKM, UKP, penguatan sistem kesehatan. Nah, ilmu ekonomi kesehatan untuk evaluasinya sebetulnya terdiri dari 2 hal yang pokok. Berapa biayanya dan apa hasilnya. Oke. Oleh karena itu di dalam cost effectiveness analysis maupun cost benefit analysis perlu sekali dilakukan penghitungan atau estimasi biaya secara lengkap, secara tepat. Ya, itu satu hal. Kadang-kadang tidak mudah itu menghitung biaya. Nanti saya jelaskan kenapa. Yang kedua, menghitung hasil.
Apa hasil intervensi ini? Bisa dalam bentuk utilisasi, misalnya alternatif A meningkatkan utilisasi KIA, ya kan? Alternatif B juga meningkatkan, tetapi derajat peningkatannya berbeda-beda. Bisa juga ukuran hasil itu adalah cakupan program. Misalnya pada imunisasi, berapa cakupan program kalau imunisasi ini kita selenggarakan dengan pendekatan pasif. Orang datang ke puskesmas, kita imunisasi, dia pulang. Atau kita lakukan crash program. Ya, dengan menggerakkan masyarakat, kita turun ke lapangan, melakukan imunisasi massal. Cost-nya berbeda itu. Dan hasilnya juga berbeda. Bisa juga ukuran hasil ini adalah morbiditas. Ya, intervensi A menurunkan kematian bayi sekian, kalau intervensi B sekian. Cost-nya berbeda. Jadi ukuran hasil bisa berupa morbiditas, ya, angka kesakitan. Bisa juga mortalitas, walaupun dalam praktek susah ya untuk mengetahui apakah satu intervensi itu menurunkan kematian apa tidak. Ini desainnya sangat rumit. Nah, ada satu hal yang nanti saya akan jelaskan agak detail perlahan-lahan, yaitu KALI, ya, Quality Adjusted Life Years. Ini untuk mengukur hasil suatu intervensi. Tapi nanti saya jelaskan itu. Nah, metodenya adalah membandingkan biaya dengan hasil. Yang pertama disebut cost effectiveness analysis. Cost biaya, effectiveness hasil. Bisa juga cost benefit analysis. Cost adalah biaya, B itu benefit, manfaat. Nanti saya jelaskan apa bedanya dengan CBA ini. Kemudian bisa juga cost utility analysis. Cost biaya, utility ini adalah satu ukuran nyaris abstrak ya. Intangible yang disebut perception. Seseorang terhadap mutu hidupnya. Juga nanti saya jelaskan lebih lanjut nanti. Jadi ini hasilnya ya, dan kemudian situ ada cost. Itulah metodenya secara garis besar. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah sangat penting di dalam evaluasi ekonomi ini kita menghitung biaya itu secara tepat dan secara komprehensif. Nah, biaya untuk memudahkan analisis bisa kita bagi di dalam bentuknya, sifatnya. Ya. Yang dibagi 3 kelompok adalah pertama barang modal, termasuk di situ tanah, gedung, alat medis, alat non-medis, termasuk menyekolahkan staf. Itu semacam human capital investment. Ini kita sebut barang modal. Jadi semua pengeluaran terhadap cost ini, terhadap barang modal dalam satu pilihan intervensi harus kita hitung. Kemudian adalah barang modal ini baru bisa menghasilkan sesuatu kalau dia dioperasionalkan. Oleh karena itu perlu ada sekelompok biaya disebut operating cost, ya, atau operating budget. Apa saja itu? Ya gaji, ya personal cost. Kemudian kita di kesehatan banyak sekali mengeluarkan biaya operasional beri obat dan bahan medis habis pakai. Makanan kalau di rumah sakit. Ya, ini juga barang biaya untuk operasional, bahan habis pakai. Kemudian utilities. Utilities itu adalah seperti listrik, telepon, air, itu disebut utilities, ya. Barang modal ini tidak bisa beroperasi kalau tidak ada listrik, tidak ada air misalnya. Kemudian perjalanan dan lain-lain biaya operasional. Jadi ada kelompok yang kedua disebut biaya operasional. Yang ketiga adalah biaya pemeliharaan. Jadi barang modal tadi setelah kita pergunakan untuk berproduksi, ya bisa terjadi dia aus, ya rusak, atau spare part-nya perlu diganti. Dan untuk memelihara kapasitas belanja barang modal tadi, perlu disediakan biaya yang disebut maintenance cost, yaitu biaya pemeliharaan. Apa yang dipelihara? Tanah misalnya, karena retak barangkali kita bayar perusahaan untuk menutup retak tersebut. Gedung, ya catnya sudah luntur, kita cat kembali, atau atapnya bocor, kita ganti gentengnya. Demikian juga alat medis dan non medis, dan orangnya juga barangkali perlu di-maintain. Ada ilmu-ilmu baru yang dulu dididik, maka dia kita latih. Maka pelatihan itu termasuk golongan, kelompok, biaya pemeliharaan. Jadi setiap alternatif intervensi, saudara, harus kita hitung ini. Ya. Nah, memang ada masalah, saudara, tentang menghitung barang modal ini
saya tidak mau menyampaikan di sini. Nanti tolong saudara baca sendiri, karena nanti bisa makan setengah jam sendiri itu. Karena apa? Kalau biaya operasional ini kan berlangsung habis dia. Dalam 1 tahun kita hitung berapa. Ya. Tetapi tanah, gedung, alat medis, dan pendidikan ini manfaatnya kan bisa berlangsung lebih dari 1 tahun. Jadi tidak bisa serta-merta seluruh belanja modal ini kita tambahkan dengan biaya operasional. Ini setahun, sedangkan ini multi-years. Maka ada proses di sini yang perlu kita lakukan, yang di dalam ilmu ekonomi disebut discounting, yang menghitung biaya barang modal ini setahun. Saya tidak akan menjelaskan itu, karena kalau saya jelaskan superficial membingungkan, tapi kalau lengkap juga nanti makan waktu bisa satu jam lebih. Ya. Kalau pemeliharaan ini memang tahunan, ya kita hitung. Nah itu pembagian pertama tentang cost, biaya. Cost juga bisa kita lihat dari perspektif ya fungsinya di dalam proses produksi. Ada biaya yang kita sebut biaya langsung, direct cost. Ini langsung kepada unit-unit yang memproduksi sesuatu barang. Kalau di rumah sakit, misalnya kamar OK, poliklinik, ya laboratorium di mana pasien diperiksa dan ditangani. Ya, jadi semua yang berhadapan atau berhubungan dengan customer, produk kita itu ya diproduksi dengan suatu biaya yang disebut biaya langsung. Nah, tetapi produksi tersebut tidak bisa berjalan baik kalau tidak didukung dengan suatu sistem pendukung. Misalnya di rumah sakit itu ada direktur, ada bagian personalia, ada bagian dapur, CSD laundry dan sebagainya yang tidak langsung ya berproses dalam proses produksi pelayanan. Ini disebut biaya tidak langsung atau indirect cost. Ya. Nah di dalam cost analysis tadi kan ada cost ini, ya biaya. Kita penting sekali untuk menghitung secara komprehensif setiap alternatif yang tersedia menggunakan matrik ini. Matrik direct, indirect cost, matrik ya capital cost, operating cost, dan maintenance cost. Jadi sel-sel yang 6 ini perlu kita isi dengan lengkap dan kita transformasi ke dalam nilai uang. Untuk semua alternatif. Nah berarti kalau itu kita lakukan, kita sudah menghitung biaya. Nah sekarang soal hasil. Hasil juga perlu kita pahami dengan teliti. Hasilnya bisa, intervensi itu adalah utilisasi. Misalnya kalau misalnya puskesmas ini, ya tanpa puskesmas keliling, berapa orang yang berobat ke puskesmas. Kemudian bisa juga puskesmas tersebut kita lengkapi dengan 3 unit puskesmas keliling. Ya, bagaimana utilisasinya? Pelayanan disediakan oleh puskesmas tentu berbeda. Itu yang dimaksud dengan utilisasi, biasanya kita ukur dengan jumlah kunjungan. Kalau di rumah sakit bisa juga disebut BOR, bed occupancy rate, jumlah pasien di klinik dan sebagainya. Itu alternatif pertama, melihat hasil suatu intervensi. Yang kedua, bukan jumlah nominal absolut, tetapi persentase cakupan program. Ya. Misalnya untuk imunisasi, kita tadi saya katakan, bisa kita selenggarakan dengan pendekatan pasif, ya orang akan datang ke puskesmas, kita imunisasi, bisa juga dengan aktif, melakukan imunisasi massal di masyarakat. Ya. Dua-dua ini cost-nya berbeda-beda. Cost-nya berbeda, tetapi hasilnya juga berbeda. Nah, hasilnya kita ukur dalam cakupan. Ya, misalnya berapa persen cakupan imunisasi dengan pendekatan pasif, dan berapa persen dengan pendekatan aktif. Jadi hasil itu bisa juga kita lihat dari cakupan program. Yang ketiga, hasil itu bisa kita lihat dari morbiditas, insiden penyakit. Ya, jadi kalau misalnya malaria ini, ya kita dekati dengan spraying, menyemprot nyamuk malaria, apakah outdoor spraying ataupun indoor spraying di luar rumah atau dalam rumah, atau spraying ditambah dengan membagi kelambu. Ya. Cost-nya berbeda itu. Kemudian kita lihat insiden penyakit antara kedua alternatif tersebut. Kita bandingkan. Ya. Insiden penyakit untuk malaria tentu positif malaria yang kita lihat. Yang keempat adalah hasil kita mortalitas, walaupun ini susah ya. Jadi misalnya kita lakukan intervensi, apakah betul kematian bayi turun? Itu sangat susah, karena banyak confounding faktor.
Dan kadang-kadang dampak suatu program terhadap kematian itu berlangsung lama. Ada grace period, tidak bisa kita ukur segera, begitu ya. Yang kelima, dan ini sekarang ngetren ini ya, sering sekali dipakai di dalam cost effectiveness analysis, dalam menentukan misalnya obat mana yang baik, misalnya obat A dan obat B, ya, kemudian tindakan-tindakan medis, ya, kira-kira bagaimana dampak dari alternatif tersebut terhadap KALI. Apa itu KALI? Quality Adjusted Life Years. KALI adalah persepsi seseorang tentang kualitas hidupnya. Jadi ini sangat kualitatif. Ya, setelah mendapat intervensi atau obat tertentu. Nah, KALI ini diukur dalam sebuah skor kepuasan yang nanti saya sampaikan contohnya. Jadi itulah pilihan-pilihan kita dalam menghitung hasil. Ya, tadi sudah tentang cost. Sedangkan ini adalah pilihan-pilihan yang perlu kita hadapi. Oke, saya ke KALI ya. Walaupun ini agak rumit ya dan belum tentu cocok untuk Indonesia, nanti saya jelaskan kenapa ya. Ini dikembangkan oleh Torrance dari Inggris tahun 87 ya. Apa itu yang diukur? Yang diukur adalah persepsi atau derajat kepuasan seseorang tentang kualitas hidupnya setelah mendapat intervensi kesehatan tertentu. Nah, Torrance menyampaikan ada 5 dimensi kualitas hidup, yaitu tentang mobilitas, apakah dia bisa bergerak, ya, kemudian apakah ada nyeri atau tidak nyaman, kemampuan mengurus diri sendiri, kemudian apakah secara mental merasa gelisah, depresi, dan kemudian melakukan kegiatan sehari-hari, ya, bekerja dan sebagainya. Ini 5 yang oleh Torrance disebut Eurocall, ya, dan ini dikembangkan di Eropa. Maka Eurocall 5 dimensi, ya, Eurocall 5D, begitu ya. Di masing-masing dimensi itu ada pertanyaan standar. Misalnya untuk mobilitas, standar yang skalanya maksudnya itu. Apakah tidak ada masalah melakukan mobilitas, ya, atau sulit berjalan, atau harus tetap tinggal di tempat tidur. Nah, masing-masing ini diberi skor, nilainya antara 0 dengan 1. Jadi bisa 0, 0,2, 0,3, 0,5. Dan seterusnya, ya, dibuat skor. Jadi dalam masing-masing dimensi ini ada 3 standar skala, ya, dari dimensi tersebut. Untuk nyeri atau rasa tidak nyaman, demikian juga, ya, ada yang ringan itu disebut tidak ada nyeri, tidak nyaman, kemudian nyeri dan nyaman, ringan, kemudian berat. Ya, diberikan skor lagi 0 sampai 1 masing-masing. Ya. Kemudian tentang kemampuan mengurus diri sendiri, ya, bisa melakukan, ada kesulitan dan tidak mampu. Diberikan skor juga 1 sampai 0 sampai 1 ya. Apakah ada gelisah, ya, keadaan mentalnya, tidak merasa gelisah, ringan dan berat, kembali diberikan skor. Yang terakhir, apakah mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi misalnya kerja, sekolah, ya, melakukan urusan rumah, dan termasuk menikmati santai, istirahat. Itu juga kegiatan sehari-hari. Jadi juga 3 level, tidak ada kesulitan sedikit, dan tidak mampu sama sekali. Nah, skor tadi, saudara, kita jumlahkan totalnya, kemudian dihitung rata-ratanya. Inilah ukuran kepuasan, ya, dari 5 dimensi, 15 pertanyaan, sehingga kita bisa memperoleh derajat kepuasan orang tersebut kalau diberikan intervensi A atau intervensi B, ya. Nah, kemudian berapa lama dia menikmati kepuasan seperti itu? Ya, kita ukur di dalam tahun, kemudian lamanya itu dikalikan dengan skor. Jadi itu Torrance, ya. Saya ingin menyampaikan, saudara, saya mengkritik sebetulnya, walaupun banyak sekali dipergunakan sekarang, mengkritik tentang pendekatan ini. Ini kan persepsi seseorang, responden. Kita tanyakan 15 pertanyaan di dalam 5 dimensi. Bagaimana kalau orang itu misalnya anak kecil? Siapa yang jawab? Orang tuanya kan. Anak kecil menderita diare, pertama diberikan misalnya anti diare dengan oralit, yang lain tidak pakai oralit. Kita tanya dia apakah, saya kira sulit ya, jawaban anak itu tidak valid.
Demikian juga kalau orang ini mengalami penurunan kesadaran, ya, kita tanyakan pasti jawabannya tidak tepat. Itu yang pertama kritik saya. Jadi tidak bisa diberlakukan untuk semua kelompok penduduk. Padahal penyakit tadi kan bisa mengenai semua kelompok penduduk, ya. Yang kedua, saudara, adalah tentang pengaruh budaya. Ya, saya melihat bahwa reaksi orang tentang sakit itu antara beberapa suku berbeda-beda. Saya pernah bekerja tahun 75 di NTT, lahan kering begitu ya, kemaraunya panjang sekali. Orang hanya bisa bertani selama 3 bulan. Ya, saya menemukan misalnya banyak petani itu menderita malaria yang sudah ektrik, skleranya dan limpahnya sudah membesar, itu sebenarnya 4 besar sekali. Dia masih mencangkul. Ya, saya katakan, Bapak kan sakit. Itu biasa ini, Bapak dokter. Dia nggak merasa sakit. Jadi persepsi itu adalah dipengaruhi budaya, cultural. Sedangkan kita kan banyak sekali budaya dari Tapanuli, Aceh, sampai ke Papua sana kan. Sehingga saya kira kita tidak akan mendapatkan suatu hasil yang menyeluruh kalau toleransi kita pakai. Dan ini dikembangkan di Inggris. Ya. Nah, tapi sekarang banyak sekali dipakai. Di Indonesia juga di dalam menentukan pilihan obat misalnya. Tetapi terlepas dari kritik saya tadi, okelah ini yang ada sekarang. Salah satu ukuran bagaimana mengukur hasil tadi dalam cost effectiveness analysis. Oke. Nah, apa beda cost effectiveness analysis dengan cost utility analysis dan cost benefit analysis? Ya. Pertama tujuannya, CAA itu adalah memilih alternatif untuk tujuan yang sama. Misalnya saya dari Palembang akan menuju ke Muara Enim. Pilihannya apa? Naik delman, naik motor, naik mobil, naik bus, mobil pribadi. Banyak pilihan-pilihan, tapi tujuannya satu, ke Muara Enim dari Palembang. Nah, berapa kosnya? Tentu berbeda-beda. Hasilnya apa? Barangkali hasilnya cepat sampai di Muara Enim. Nah, itu kita bandingkan. Jadi pada cost effective analysis tujuannya sama, kemudian alternatifnya yang berbeda-beda. Kalau cost utility analysis sama juga, ya sama pilihan intervensi untuk tujuan sama, tapi bisa juga untuk tujuan berbeda. Di sini misalnya bagaimana membandingkan ya kalau obat orang malaria kita obati dengan orang TBC kita obati, bagaimana dampak pengobatan tersebut terhadap derajat kepuasan tadi yang diukur dengan Eurocall Torrance, ya. Kalau cost benefit analysis ini berbeda. Saya tidak menjelaskan ini di kuliah ini karena ini sangat rumit perhitungan ekonominya. Ini bisa dilakukan untuk memilih alternatif dengan tujuan yang berbeda. Misalnya satu daerah ya ada uang sekian ratus miliar. Pertanyaannya uang ini untuk apa kita pergunakan? Bisa untuk sekolah, bisa untuk pasar, bisa untuk bangun jembatan. Jadi tujuannya beda-beda. Ya, jadi CBA bisa membantu kita memutuskan, oke, kalau begitu uang ini kita pakai untuk membangun jembatan saja, begitu misalnya. Dan juga untuk memutuskan apakah rencana tadi go atau no go. Misalnya kalau saya bangun jembatan, kira-kira manfaatnya saya peroleh berapa lama begitu. Kalau pendidikan berapa lama? Terlalu lama tentu kita tidak mau. Itu bedanya ya antara cost effectiveness, cost utility analysis, dan cost benefit analysis. Tapi sejauh menghitung cost, sama semuanya kita hitung nilai uang. Ya. Hanya saja kalau cost effectiveness analysis adalah uang yang kita hitung adalah uang setahun ini. Tetapi kalau cost utility analysis mungkin intervensi itu bersifat multi-years. Nah berarti ada teknik-teknik menghitung cost yang menyesuaikan nilai uang. Jadi kalau misalnya saya pinjam dari Ibu Dekan uang tahun itu, misalnya 10 juta, apakah 5 tahun lagi saya kembalikan 5 juta? Tentu tidak, harus dihitung bunganya. Itu maksudnya discounting sangat penting di sini. Sama dengan cost benefit analysis, ada teknik-teknik perhitungan discounting. Saya tidak jelaskan itu tekniknya seperti apa. Nah, hasil tadi, kalau cost effectiveness analysis, hasil kita ikut dalam unit output. Jadi, utilisasi, jumlah kasus, ya kan, itu unit output terukur. Tetapi kalau cost utility analysis, yang kita hitung tuh
utility kali rasa manfaat tadi. Itu perhitungannya kalau kita menggunakan cost utility analysis. Sedangkan kalau CBA, cost benefit analysis, hasilnya itu dalam nilai uang. Ya, cost-nya dalam nilai uang, benefit-nya dalam nilai uang. Misalnya kalau saya gunakan uang ini untuk membuka lahan kelapa sawit, berapa saya peroleh uang kembali yang kita sebut return on investment. Kalau uang ini saya pergunakan untuk kebun teh, juga begitu. Berapa uang yang saya peroleh dari penjualan teh. Jadi hasil ini dibandingkan dalam nilai uang. Begitu. Nah, hasil akhirnya kita lihat adalah pada cost effectiveness analysis yang kita hitung biaya rata-rata. Jadi intervensi A berapa biaya rata-rata untuk menurunkan insiden penyakit 1 misalnya. Untuk alternatif B berapa biaya rata-rata. Kita bandingkan itu. Maka biaya rata-rata yang rendah itu kita anggap yang lebih baik. Ya, nanti ada istilah iShare, incremental cost effectiveness analysis. Nanti sebentar saya jelaskan itu. Bisa juga bukan biaya rata-rata, tetapi iShare, incremental cost effectiveness ratio. Ya. Nah, pada cost utility analysis kita lihat mana utility-nya yang paling rendah cost-nya, obat A atau obat B atau sama dengan CEA. Kita membandingkan incremental cost effectiveness ratio. Nah, kalau CBA ini macam-macam ya, saya diajarkan ada yang disebut benefit cost ratio, net present value, internal rate of return, sangat teknis ya. Cost effectiveness analysis biasanya kita selenggarakan dalam relatif pendek dalam setahun ya. Jadi setahun kita lakukan dengan intervensi A dan intervensi B, kemudian kita lihat hasilnya, perubahan utilisasi, perubahan penyakit dan lain-lain. Kalau cost utility analysis bisa jangka panjang, misalnya pasien TB kita obati setahun ini. Kemudian kita ukur derajat kepuasannya. Pasien TB kita obati dengan 2 cara, misalnya obat A, obat B. Dan kita amati setelah setahun. Kalau cost benefit analysis ini umumnya jangka panjang. Kalau kita buka kelapa sawit 5 tahun belum berbuah. Baru manfaatnya kita peroleh setelah 5 tahun. Tapi barangkali kita tanam tebu, itu 9 bulan sudah panen. Jadi jangka panjang. Baik, saya harap dengan penjelasan yang cepat ini kan sudah bisa saudara membedakan apa itu CEA, cost effectiveness analysis, apa itu CUA, utility, kembali utility adalah rasa manfaat, dan cost benefit, ya, cost benefit analysis, analisis biaya manfaat. Ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini tadi. Jadi begini. Kalau tadi saya kembali sini ya. Salah satu cara menilai apakah obat A lebih baik daripada obat B, kita hitung saja rata-rata. Berapa rata-rata biaya untuk menyembuhkan pasien dengan obat A, kemudian rata-rata biaya untuk menyembuhkan pasien dengan obat B. Ya. Jadi average cost. Kalau iShare ini membandingkan ya. Jadi misalnya nih, cost dengan obat A ini, cost dengan obat B ini. Tetapi manfaatnya berbeda juga untuk obat A ini atau obat N di sini, maaf ya. Kalinya sekian untuk obat O, kalinya sekian. Yang dimaksud dengan incremental cost effectiveness analysis adalah selisih cost ini dibandingkan dengan selisih kali. Ya, misalnya ada hepatitis. Ya, hepatitis C, hepatitis dengan satu terapi, ya, kita berikan pengobatan N, ada cost untuk menyembuhkan hepatitis. Ada obat O juga ada cost, ya, O ini obat lama, ini obat baru, ya. Kemudian kalinya kita hitung, kemudian kita hitung incremental cost effectiveness analysis. Artinya apa? Sejauh mana obat baru ini unggul dibandingkan dengan obat B? Kita bandingkan cost-nya, kita bandingkan hasilnya. Ya, secara cepat ini menjelaskan, mudah-mudahan saudara bisa memahami, karena iShare ini sekarang juga di dalam cost effectiveness analysis sangat ngetren. Ya. Baik, misalnya contoh kali tadi, ya, contoh incremental cost effectiveness. Saya coba jelaskan ini, ya, misalnya satu penyakit. Ya, seorang menderita penyakit berat,
kita berikan obat standar, yaitu obat A. Setelah diobati, kita hitung utility-nya dengan menggunakan instrumen Torrance tadi, ya, 5 dimensi, 15 pertanyaan, 15 skala. Misalnya kita peroleh rata-rata ya dengan obat A itu kalinya adalah 0,4. Ingat tadi ya kan skornya itu dari 0 sampai 1, 0,1, kemudian kita jumlahkan, kita bagi 15. Itu hasilnya 0,4. Dan orang ini bisa bertahan hidup 1 tahun. Ini kan sakit berat begitu ya. Biaya yang dikeluarkan untuk obat A ini adalah 10 juta rupiah. Oke. Nah kemudian ada alternatif lain yaitu obat B untuk penyakit yang sama. Dan ternyata dengan obat B ini nilai kalinya naik menjadi 0,6. Jadi ada tambahan kira-kira 0,2. Ya. Dan bisa hidup lebih lama. Kalau yang pertama 1 tahun, di sini 1/4 tahun. Tetapi biayanya mahal, 17 juta rupiah. Ya. Jadi alternatif B bisa menaikkan kali 0,6 dikurangi 0,4 yaitu 0,2 kali. Ya, biayanya mahal tetapi kalinya naik begitu ya. Obat A tadi kalinya adalah karena 1 tahun, saudara 1 kali 0,4, 0,4. Tapi obat B ini bisa berlangsung 1/4 tahun. Dikalikan 0,6 berarti kali dengan obat B itu ya totalnya adalah 0,75. Artinya apa? Obat B ini bisa menambah kali 0,35 yaitu 0,75 dikurangi 0,4. Ya. Atau dengan perkataan lain, untuk menaikkan kali 1 unit, obat B itu memerlukan biaya tambahan, tentu 1 dibagi 0,35 kali tadi berapa, selisih biaya 7 juta rupiah. Ya, dikalikan 7 juta berarti 20 juta maksudnya ini. Jadi kesimpulannya adalah obat B ini lebih baik, lebih unggul begitu. Ini contoh incremental cost effectiveness analysis, ya. Sering sudah dipakai, misalnya kita mencoba untuk pengobatan diabetes itu ada 2 jenis obat. Pertama adalah human insulin, yang kedua synthetic insulin. Kita bandingkan ini, ya kalinya berapa, cost-nya berapa, dan membandingkan itu namanya incremental cost effectiveness analysis, begitu ya. Oke, bagian terakhir saudara, sebelum bagian terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa contoh bagaimana cost effectiveness analysis dan utility analysis dilakukan. Saya tidak beri contoh CBA ya. Di Amerika sering terjadi epidemi, wabah flu ya. Dan dicobakan apakah dengan vaksinasi bisa kita tekan ini wabah flu ini. Kemudian dicobakan pada 100.000 orang begitu kan. Di antara 100.000 orang sebelum vaksinasi perlu dibangun 4 klinik karena flu itu ada flu berat nantinya, kemudian perlu diobati begitu ya. Tetapi setelah dilakukan imunisasi ternyata klinik tadi kosong, ya tidak ada lagi kasus berat sehingga klinik itu ditutup, itu ceritanya. Nah biaya klinik ini adalah 80.000 per tahun. Di sini tidak ada biaya klinik karena klinik tidak ada. Biaya vaksinasi per orang itu $4 Amerika Serikat. Di sini tidak ada vaksinasi. Kemudian setelah dievaluasi saudara, ternyata dengan imunisasi ini ada 400 yang tadinya terjadi 400 tanpa vaksinasi, 400 tidak ada. Jadi ini bisa dicegah yang disebut sebagai case averted. Kasus-kasus flu yang bisa kita cegah terjadi. Nah, kalau di sini juga ada kematian 6 ya. Ini bisa dicegah, ini disebut deaths averted. Oke, itu ceritanya. Nah, sekarang kita melakukan cost effectiveness analysis. Membandingkan cost dan hasil. Nah, biaya program di sini 80.000. Ya kan, klinik tadi. Tidak dilakukan vaksinasi. Sedangkan di sini, ya, ada 100.000 orang kali $4, jadi $400.000 vaksinasi ini. Nah, tetapi setelah vaksinasi ada cost tereduksi. Kenapa klinik tadi ditutup? 80.000. Jadi sebetulnya cost relatif untuk intervensi dengan vaksinasi adalah 320.000 US dollar. Itu cost. Ya, hasilnya apa?
Kalau misalnya hasil program dengan pravaksinasi itu ada 400 kasus berat dan 6 kematian. Kalau di sini 0 kasus berat tapi ada 1 kematian. Maka bisa kita hitung di sini saudara, cost per case detected averted adalah 320.000 ya kan, dibagi 400 kira-kira $800 ya. Nah, tinggal keputusan apakah kita mau mengeluarkan $800 ya untuk mencegah terjadinya kasus berat tapi klinik kita tutup tapi dengan biaya $400.000. Ya, keputusannya ya dilakukan begitu karena ini affordable, dianggap dapat ditanggung. Itu salah satu contoh saudara bagaimana cost effectiveness analysis dipakai untuk menentukan public health program. Apakah imunisasi ini perlu kita lakukan atau tidak. Sekali lagi kita bandingkan biaya dan hasilnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau nggak salah ini referensi di Afrika ini ya. Upaya menurunkan kematian bayi di satu wilayah. Ya, masih endemik malaria di sana. Juga sanitasinya buruk. Nah, ada pilihan-pilihan bagaimana kalau kita melakukan primary health care selective. Selektif itu artinya adalah pelayanan tidak komprehensif. Penyakit-penyakit tertentu paling prevalen, itu yang kita atasi. Ya, primary healthcare artinya didekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Seperti pustu, puskesmas, dan sebagainya. Kalau ini kita lakukan, saudara, di wilayah tadi, maka cost per kapitanya adalah $1/4. Ya. Tetapi dengan intervensi ini kita bisa mencegah kematian bayi itu atau death averted antara 200 sampai 250. Ya, ini. Tetapi kalau kita melakukan pembasmian nyamuk malaria saja tanpa PHC, karena di sana banyak misalnya malaria, ibunya kena malaria, melahirkan, kemudian anaknya juga sakit, mati. Ya. Cost per kapitanya naik menjadi $2. Kematian bayi yang dicegah lebih tinggi menjadi cost per kematian bayi 600 begitu. Atau PHC tadi bukan selektif, komprehensif, semuanya di situ, imunisasi, penimbangan segala macam kita lakukan ya. Cost per kapitanya tetap $2, mirip-mirip dengan malaria spring tadi. Tapi cost untuk menurunkan 1 kematian bayi adalah 700. Atau yang dilakukan adalah sanitasi, karena salah satu penyebab kematian bayi tadi adalah diare, ISPA, ya, berkaitan dengan sanitasi rumah tangga. Cost-nya naik, memperbaiki sarana sanitasi, dan ternyata cost untuk menurunkan 1 kematian bayi, balita juga sangat tinggi. Nah, ini hasilnya. Kemudian tentu kita memilih yang mana yang perlu kita lakukan ini. Tentu kita pilih mana cost yang paling rendah, yaitu primary health care yang selektif dengan per 1 kematian bayi yang dicegah itu mengeluarkan biaya antara 200 sampai $250. Ini contohnya, ya, bagaimana cost effectiveness analysis dilakukan, dipergunakan. Bisa juga, saudara, cost effectiveness analysis dilakukan pada sistem kesehatan. Tadi kan ada box ungu sebelah kiri itu. Salah satu contoh adalah mengenai kombinasi tenaga di sebuah fasilitas primer. Alternatif pertama adalah dokter dengan perawat. Ya, cost-nya itu 45.000. Bisa menangani 15.000 kasus. Jadi per kasus yang kita sebut itu cost effectiveness ratio atau average adalah $3. Atau alternatifnya adalah bukan dokter dengan perawat, tapi dokter dengan 2 pembantu perawat. Ya, cost-nya naik dari 47. Tetapi lebih efektif yang ditangani, sehingga per kasus itu hanya $2,4. Nah, tentu dipilih yang murah. Dipilih kombinasi tenaga dokter dengan 2 pembantu perawat. Ini contoh sederhana. Ya, saya tidak menyampaikan papernya karena kepanjang sekali. Paper lain adalah ini yang di Amerika, saudara. Kita ketahui kalau gagal ginjal itu ada 3 alternatif. Pertama adalah melakukan hemodialisis HD itu ya di rumah sakit, di klinik HD dengan biaya $104.000 ya per tahun. Dan orang yang mendapat dialisis di rumah sakit bisa hidup selama 5 tahun ke depan. Ya, years of life gain.
Sehingga untuk 1 tahun life gain ini itu biayanya adalah $11.600. Pilihan kedua adalah peritoneal dialisis yang dilakukan oleh pasien di rumah. Mungkin sudah pernah lihat itu kan, dia duduk di rumah, kadang-kadang berpergian dalam mobil juga bisa dilakukan. Biayanya lebih murah, hanya 38.000 dan sama bisa hidup 9 tahun. Sehingga per 1 tahun survival year ini ya cost-nya $4.200. Pilihan lain transplantasi. Biayanya cukup mahal ya, 40, hanya 1 kali nih. Kalau tadi kan berkali-kali dialisis ini sehingga totalnya mahal kumulatif ya. Nah, kemudian ini transplantasi cost-nya $44.500 tapi bisa lama hidup, bisa lebih panjang, 17 tahun. Sehingga cost per 1 tahun tambahan adalah $2.600. Nah, disampaikan dengan data ini, mana yang kita pilih? Kalau berdasarkan kriteria cost effectiveness analysis, tentu kita pilih transplantasi. Tetapi ingat, ya, tidak semua ini mudah dilakukan transplantasi itu. Walaupun dia cost efektif, teknis di lapangan tidak mudah. Kenapa? Kita harus ada ginjal donor yang kompatibel dengan ginjalnya resipien, penerima, gitu ya. Jadi secara teknis susah, tapi dia betul-betul cost efektif. Demikian juga dengan dialisis di rumah, ini biasanya bisa dilakukan kalau misalnya orang itu bertinggal di rumah yang hygiene-nya cukup. Kalau tidak kan terjadi infeksi sekunder. Ya, itulah perut ya, peritoneal. Sehingga yang ingin saya sampaikan saudara, analisis cost effectiveness analysis ini juga terbatas implementasinya. Tidak serta-merta kalau dia cost efektif di lapangan bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir ini, contoh ya, malaria. Ada 3 alternatif untuk mengobati malaria ini. Ya. Pertama, menggunakan obat sulfadoxin pirimetamin. Ya, dicobakan pada 507 pasien malaria. Yang kedua, artesunat. Ya, ini juga relatif baru, beberapa belas tahun yang lalu baru ada diberikan kepada 515 pasien. Atau yang ini, lumefantrine ini kira-kira pada kasus 519. Ya. Cost-nya berbeda-beda walaupun tidak terlalu berbeda per pasien. Ya. Kalau yang sulfadoxin ini $5.18, ini $5.56, ini lebih mahal $5.96. Ini paling mahal di sini ya. Nah, kalau diberikan obat pertama setelah 14 hari dari tadi berapa 507 pasien sembuh 379. Ya, pada 14 hari pertama karena obat diberikan terus. Kemudian pada hari ke-28 ada lagi yang sembuh 181 orang. Ya. Nah, cost per sembuh pada hari ke-14 ini adalah maaf ini kok ada garis. Current slide. Ya. Sembuh dengan obat pertama ini $5,3. Tapi pada hari ke-28 karena sembuhnya bertambah sedikit ya dari 379 menjadi 181, dia menjadi mahal menjadi $10. Bagaimana artesunat? Demikian juga ya. Pada 14 hari pertama sembuh 437, lebih banyak sembuh dibandingkan obat pertama. Ya. Dari 515 sembuh 437. Kemudian pada hari ke-28 279 ya. Sehingga cost-nya per sembuh hari pertama $5.06 ya, pada hari 28 menjadi $6.66. Nah, obat ketiga demikian juga Saudara. Cost per sembuh 14 hari pertama 4,88, pada hari ke-28 5,26. Nah, kita lihat dari analisis ini tentu ini sudah tidak menjadi pilihan karena cost-nya lebih tinggi. Yang murah, paling murah yang kanan ini. Yang kanan ini, ya kan lebih kecil begitu. Tapi dalam praktek, kita di Indonesia sekarang menggunakan artesunat. Karena ini tidak bisa kita produksi. Kalau ini sudah mulai diproduksi atau kita bisa beli dengan harga lebih murah dalam parti besar. Ini contoh saudara bagaimana ya cost effectiveness analysis kita pergunakan dalam memilih obat untuk satu penyakit. Itu beberapa contoh aplikasinya. Nah, terakhir ini.
Apa syarat-syarat agar kita bisa melakukan cost effectiveness analysis? Yang pertama adalah alternatif tadi tujuannya jelas. Tadi saya katakan dari Palembang mau kemana? Muara Enim, jelas itu. Alternatifnya naik train, naik sepeda motor, naik mobil. Gitu. Jadi tujuan jelas. Ya. Jadi kalau tadi tujuannya apa? Menurunkan jumlah kasus atau meningkatkan kepuasan dengan kali, misalnya itu. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi ada pilihan atau alternatif. Bagaimana mencapai tujuan tersebut? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cost itu bisa dihitung, hasil juga bisa diukur. Ya, hanya dengan 3 syarat ini baru kita bisa melakukan cost effectiveness analysis. Yang terakhir yang kuning ini, saudara, langkah-langkahnya bagaimana? Tentu pertama kita rumuskan dulu masalahnya dan tujuannya apa. Misalnya masalahnya adalah tingginya angka malaria di satu wilayah. Tujuan kita menurunkan insiden malaria. Ya. Kemudian kita harus mendefinisikan, merumuskan apa alternatif untuk malaria tadi. Misalnya semprot nyamuk atau semprot nyamuk plus bagi kelambu. Itu misalnya. Ya. Ada alternatif. Kemudian kita hitung biayanya dan berapa besarnya. Ya. Kemudian kita hitung effectiveness-nya. Apakah kita menggunakan jumlah malaria yang turun atau kalinya yang kita ukur. Gitu. Kita hitung cost. Kemudian kita bandingkan cost dengan hasil tadi, kita mendapat cost effectiveness ratio atau tadi incremental cost effectiveness analysis. Kita lakukan sensitivity analysis. Ya, tadi kan ini ginjal bagus, tapi tidak mungkin kita lakukan itu. Kemudian tentu terakhir apa rekomendasi kita? Apakah mau transplantasi? Ya, tentu tidak barangkali. Hemodialisis di rumah tentu dengan syarat kalau bisa kita jamin tidak ada infeksi sekunder. Sehingga yang kita sarankan misalnya tetap hemodialisis. Demikian saudara ya, kira-kira uraian singkat, saya kira saya sudah bicara lebih dari 30 menit, Ibu Moderator. Ya. Baik, Prof. Ibu kalau kurang jelas saya ditanya, saya dengan senang hati menjelaskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi yang dipaparkan oleh Prof. Askobatgani. Membuka pikiran kita ya, bagaimana kemudian menjadi orang yang mampu memilih prioritas di antara berbagai pilihan-pilihan ekonom. Karena kita selalu dihadapkan oleh keterbatasan sumber daya dengan berbagai banyak pilihan yang ada. Karena sudah banyak pertanyaan di kolom chat, mungkin pertama-tama saya persilakan yang ingin berdialog langsung dengan Prof. Askobat atau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Tadi ada beberapa orang yang sudah raise hand. Boleh buka mic-nya dan videonya. Silakan saya berikan kesempatan untuk mengajukan mungkin 3 ya, raise hand, kemudian kita lanjut ke sesi kolom chat. Tadi ada Ibu Sita, Ibu Jenny, silakan. Ada Bapak Ibu sekalian? Jangan malu-malu. Oke, belum ada ya? Baik, saya izin untuk bacakan pertanyaan dari kolom chat, Prof. Sudah ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Fani Sarah Rasika bertanya bagaimana cara efektif dalam mengalokasikan sumber daya medis yang terbatas di era pandemi COVID saat ini, Prof. Jadi ini pertanyaan terkait bagaimana cara yang paling efektif dalam mengalokasikan sumber daya di era COVID saat ini. Silakan, Prof. Saya jawab langsung ya. Ya, ini saya senang jawab pertanyaan ini walaupun tidak langsung berkaitan dengan cost effectiveness analysis ya. Ini challenge yang kita hadapi sekarang. Ya. Alternatif program kita itu banyak sekali kan untuk penyakit menular, tidak menular, kemudian gizi banyak sekali ya. Nah, pada masa yang lalu kita menetapkan prioritas yaitu 1 penyakit yang menular itu malaria, HIV/AIDS ya. Kemudian penyakit PTM itu termasuk diabetes ya, kemudian hipertensi itu ya. Penyakit menular termasuk TBC, saya sudah sebutkan tadi ya.
Nah, untuk gizi kita juga memprioritaskan stunting, ya, untuk menjamin anak-anak yang lahir ini menjadi modal manusia di masa yang akan datang. Itu berjalan sebelum COVID. Alokasi anggaran di situ. Nah, untuk penyakit menular juga kita mencoba memberikan prioritas kepada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Maka imunisasi menjadi prioritas. Sekarang ini, dari siapa bertanya Bu Fani ya, itu terganggu. Ya, karena misalnya untuk stunting itu kan penimbangan di posyandu. Orang berkumpul. Sekarang katanya jangan kumpul-kumpul begitu kan. Kemudian sering malaria begitu. Sehingga saya sering sekali Zoom dengan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, itu decline kinerjanya. Ya. Jadi bukan karena uangnya, memang ya suasana situasi tidak mungkin kan kita melakukan kegiatan seperti sebelum COVID. Sekarang uangnya juga begitu. Ya kita fokuskan itu terjadi displacement, pengalihan uang, misalnya untuk tadi stunting, ya untuk penimbangan macam-macam di posyandu, dananya kita sebut dana BOK, bantuan operasional kesehatan. Nah sekarang itu dialihkan untuk menangani COVID. Ya, misalnya untuk kampanye 3M, saya menyebutnya 4M sebetulnya ya. Kemudian untuk testing, ya, kemudian tracing, kemudian treatment, beli APD dan sebagainya. Terjadi pengalihan, ya. Nah, di sini memang dilema. Kalau kita misalnya mempertahankan alokasi buat yang tadi yang sebelum ini, tentu tidak cukup untuk COVID. Ya, COVID ini memang satu penyakit baru yang bagi saya sendiri unik begitu ya, belum pernah melihat pandemi seperti ini. Ya, tingkat penularannya sangat tinggi, cepat sekali. Bayangkan ya, terjadi pada bulan Desember di Wuhan, seluruh dunia sekarang terkena. Di kita kasus pertama itu ditemukan di Depok, di kampus saya itu kira-kira 4 kilo dari FKM UI. Itu 2 kasus. Sekarang ini sudah yang positif 300.000 lebih dalam tempo kurang dari 8 bulan. Jadi sangat contagious, ya. Nah, yang kedua adalah kita belum ada obatnya. Ya, vaksin masih dalam uji coba, obat apalagi walahu alam. Tapi kita tahu cara mencegah penularan, yaitu 3M, ya, masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, atau pemerintah menetapkan pembatasan sosial, PSBB. Kalau di Cina itu lockdown. Hanya itu yang ada di tangan. Tapi kalau itu kita lakukan, maka ekonomi berhenti. Ini dilema bagi pemerintah. Ya, kalau pemerintah melarang, konsekuensinya pemerintah harus memberikan sembako. Orang tidak bisa keluar rumah kan ya. Apa ada uang untuk itu? Ini juga dilema, ya kan? Sehingga oke lah, kalau gitu kita cepat-cepat hantam COVID ini, semua sumber daya alihkan dulu ke situ. Sehingga seperti Cina, begitu kasus turun, ekonomi dibuka. Nah kita di sini memang dilema, agak ragu-ragu kata orang. Kadang-kadang buka, kadang tutup. Ya gas dan rem begitu, sehingga bolak-balik begitu ya. Sehingga kalau bicara alokasi, pilihan kita begini, oke, hantam dulu COVID ini at all cost, kencangkan ikat pinggang ya, makan singkong saja dulu. Kita korbankan beberapa penyakit-penyakit tadi untuk sementara. Begitu misalnya transmisi rate kita di bawah 5, kata WHO, kita berani buka. Ya tentu dengan satu situasi yang sudah lumpuh begitu. Artinya apa? Posyandu sudah terbengkalai ya. Tetapi kalau tidak ya dua-duanya hancur. Itu pilihan. Ya, pilihan ilmu ekonomi. Itu sering kita debatkan begitu. Saya sering sekali ditanya pendapat saya. Misalnya begini. Ini saya elaborate, maaf Ibu moderator, supaya mahasiswa juga tahu. Beberapa waktu yang lalu, Zoom juga ini, saya diminta Komnas HAM memberikan pendapat, Pilkada 15 Desember nanti, sebaiknya ditunda apa tidak? Ya, ada Komnas HAM, Kemendagri. Sebagai akademisi, saya menyampaikan angka. Jadi kalau misalnya 320 sekian calon melakukan kampanye terbuka, katakanlah 100 orang per kampanye, saya kalikan 70 hari, kali itu bisa kira-kira hampir 100 juta orang berkerumun selama kampanye. Oke. Sekarang menurut angka dari laporan COVID, positivity rate COVID kita 15%.
Artinya di 100 juta tadi ada 15 juta orang berkeliaran membawa virus. Ya. Nah, kemudian transmission rate kita berapa orang lain yang bisa ditularkan oleh satu kasus itu 1,2. Artinya 15 juta tadi bisa menularkan kepada 18 juta kasus baru. Total nanti pada akhir pilkada ada 33 juta. Dan pengalaman menunjukkan 5% itu akan menjadi kasus yang kritis. Ya kan? Kalau 10%, 3,3, hampir 1,6 juta kasus krisis yang memerlukan ruang khusus emergency ventilator. Kita nggak punya itu. Ya, maka saya menyampaikan ini resiko. Keputusan adalah keputusan politik. Maka diambil keputusan tetap 5 Desember, tetapi dengan pembatasan. Tidak boleh misalnya ada pesta musik, kerumunan segala macam. Nah, saya berdoa agar semuanya patuh melaksanakan itu, walaupun pengalaman lain biasanya dilanggar itu ya. Iya, berat, Prof. Jadi misalnya itu adalah ya keputusan juga pilih memilih. Go dengan pilkada tanpa dilindungi, kita nanti dapat kira-kira hampir 2 juta kasus yang kritis, belum lagi yang non kritis. Benar. Kita tidak punya uang. Tapi go dengan pembatasan tadi dilarang, ya mungkin bisa tekan kalau ditaati. Ya. Kalau tidak taati ya tetap saja jadi masalah. Ini contoh-contoh bagaimana saya menghitung berapa itu cost. Andai kata 3%, 5% kritis, berapa biayanya, berapa APD, berapa hari rawat, ya kan, berapa insentif dokter, luar biasa besarnya. Ya, memang kita dapat kepala daerah yang baru, tapi kita juga mengeluarkan uang mengobati kasus, bahkan beberapa meninggal. Ya, oke. Barangkali itu elaborasinya ya. Sehingga kalau pertanyaannya singkat saya katakan, bagaimana alokasi? Ya kalau kita tidak menghadapi sumber yang terbatas, tangani COVID, taruh uang di sana, tangani juga tadi stunting, posyandu, malaria. Tapi buktinya terbatas. Salah satu harus kita korbankan. Ya, kalau kita korban COVID ini nggak berhenti-berhenti. Ya kita punya cara, maka hantam. Kalau saya ditanya hantam dulu itu sampai habis, baru kita ya nanti memperbaiki damage yang dihasilkan disebabkan oleh COVID. Demikian Ibu Hera, agak panjang lebar supaya terang juga. Prof. Analoginya sangat menarik sebenarnya. Karena kita langsung ke case-nya, jadi kita bisa ada garang. Menarik, Prof. Ya. Masih ada pertanyaan lagi. Suaranya hilang ya? Halo? Suaranya Ibu moderator hilang. Iya, Prof. Jaringannya barangkali ya. Suara saya terdengar? Iya. Terdengar, Prof, ya? terputus. Ibu Hera suaranya hilang. Iya, benar, Prof. Sinyal saya baru. Oke. Saya lanjut, Prof, ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan, silakan. Baik, pertanyaan kedua dari Nur Khalifah terkait dengan efektivitas perhitungan hasil penggunaan kali. Seperti diketahui bahwa kali ini sangat subjektif. Pertanyaannya, seberapa efektif perhitungan kali ini, Prof, nantinya kalau misalnya akan digunakan? Sudah. Ya. Jadi begini, tadi saya sampaikan ya kelemahan dari kali tersebut. Ya, pertama dia cultural bound. Respon itu sangat bergantung pada budaya orang. Ada orang yang tahan sakit, ada orang yang sangat cengeng gitu kan ya. Itu satu. Kedua adalah dia akan bias kalau ditanyakan kepada responden yang memang kesadarannya turun, katakanlah stroke kurang sedikit, atau ditanyakan kepada anak kecil yang tidak bisa menjawab dengan baik. Itu limitasinya. Oleh karena itu kali ini bisa kita berikan kepada orang yang tidak termasuk yang tadi, bukan anak kecil dan bukan orang yang kesadarannya turun. Itu satu. Barangkali lebih valid kali ini. Ya. Nah, yang kedua ini sistem scoring. Ingat tadi ya, 0 sampai 1, 0,1. Saya dulu itu kalau mengajar di FKM UI, ya menjadi asisten dosen, kita sebarkan kuesioner kepada para mahasiswa itu. Dosen ini coba dinilai kejelasannya, kemudian beri kesempatan bertanya, diberi skor 1 sampai 10. Ya.
Saya lihat tuh jawaban mahasiswa itu ada sentral tendensi. Jarang yang memberikan angka 10, dosen ini hebat, tapi nggak berani juga kasih 5. Umumnya antara 78, 78, sehingga tanpa melihat apa namanya form jawaban, saya sudah tahu average-nya pasti 8, 8,5 begitu. Jadi itu juga ya, orang cenderung itu apa namanya itu rounding. Ya, kalau di kita ada pakewuh itu, kalau diberikan nilai tinggi kepada dosen nanti dibilang saya menjilat. Kalau terlalu rendah menghina. Jadi adalah ambil jalan tengah. Itu juga menimbulkan bias scoring itu. Scoring itu kita sebut Likert scale dalam kuesioner ya. Likert ini mengandung kelemahan. Ya, coba Ibu berikan jawaban kepuasan tentang pelayanan di puskesmas tadi. Coba berikan skor antara 1 sampai 10. Saya pun kalau ditanya bingung itu. Mau 6, mau 7, mau 8. Itu kelemahan Likert. Gitu. Sehingga sekarang orang beralih tidak Likert, tapi melakukan in-depth discussion, diskusi mendalam. Itu kelemahannya. Tetapi sampai Bu Nur Khalifah ini ya, saya lihat ini dilakukan di kita juga oleh tim HTA. Jadi ada tim dibentuk oleh menteri untuk menilai apakah obat A lebih baik daripada obat B. Misalnya tadi, ya pilihan untuk mengobati diabetes itu pilihan pertama adalah menggunakan human insulin. Kemudian yang kedua sintetik insulin. Sintetik insulin itu mahal. Human insulin murah gitu. Dihitung pakai kali gitu ya. Nah, ternyata memang human insulin lebih baik. Pertanyaan saya apakah kali tadi valid? Sama dengan pertanyaan Ibu Nur Hayati. Kalau kita pergunakan secara hati-hati, artinya kita pilih ya respondennya bukan orang yang sulit mengekspresikan perasaannya, itu out misalnya eksklusi. Ya, kemudian pertanyaan hati-hati, pelan-pelan sehingga orang diberi kesempatan memberikan skor. Apalagi skornya antara 0 sampai 1. 0,2, 0,3 itu di mana batas perasaan saya? Ya. Saya agak skeptikal dengan apa namanya ukuran kali ini. Dan saya ingat saya pernah menjadi pembimbing Dr. Roni Rifani, health economy sudah almarhum ya. Dia tesisnya tentang kali ini. Kemudian obat tuberkulosis ada alternatif A, B, C begitu ya. Ditemukan kesulitan itu. Ya, kecenderungan orang Indonesia memberikan angka rata-rata atau angka ya moderate gitulah. Tidak mau menjilat, tidak mau menghina begitu ya. Saya tidak menyarankan ini terlalu masif dipergunakan tanpa kehati-hatian. Itu jawaban saya, Bu Nur Khalifah. Silakan, Mas, kalau masih ada. Gimana Bu Hera? Masih off. Sinyalnya barangkali ya. Oke, Nur Khalifah sudah cukup atau mau ditambahkan lagi? Oke. Baik Prof, saya ambil alih untuk pertanyaan berikutnya ya Prof. Ya. Pertanyaan dari Yosefin terkait tentang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu tentang menentukan pilihan. Lalu apakah making choice yang telah dibuat Indonesia pada saat ini dalam menyangkut masalah kesehatan dan sistem kesehatan saat ini? Seperti itu, Pak. Pertanyaan dari Yosefin. Ya, bagus sekali. Yosefin ini S2, S1 semester berapa ini? Semester 3, Pak. Anak S1. Luar biasa. Kritis-kritis ya, Prof. Menembak isu yang sangat strategis dalam perjalanan pembangunan kesehatan kita ya. Begini Ibu Yosefin, terima kasih ini pertanyaannya. Coba dilihat ya Riskesdas 2013. Tahu Riskesdas ya? Riset kesehatan dasar dilaksanakan oleh Litbang Kemenkes secara nasional. Bandingkan hasilnya dengan Riskesdas 2018. Jadi 5 tahun. Saya sebut saja hasilnya ya. Ternyata dalam 5 tahun itu menurut 2 Riskesdas ini dan angkanya dengan sampel yang besar ya. Penurunan kematian penyakit menular tidak signifikan. Ya case detection rate TB itu ya stagnan begitu. Diare turun sedikit tapi kalau ISPA balita tetap. Yaitu mewakili penyakit menular. Kemudian lihat penyakit tidak menular.
terjadi kenaikan, diabetes naik melesat, stroke naik, kemudian gagal ginjal juga naik, ya hipertensi naik, gangguan jiwa juga naik dalam 5 tahun. Oke, itu kelompok kedua PTM, penyakit tidak menular. Kelompok ketiga ini yang juga memprihatinkan pada KIA. Ternyata pada 2018 anemia ibu hamil itu 50% naik dari 43, memburuk. Oke, selama 5 tahun. Yang lebih memperhatikan cakupan imunisasi. Turun drastis, saya lupa awalnya, tapi menjadi 63%. Dan paling buruk itu di Aceh hanya 19%. Cakupan IDL, imunisasi dasar lengkap. Gorontalo juga rendah-rendah. Jadi, menurun. Ya, sekarang saya coba lihat, kemana uang kita perginya. Selama 5 tahun tersebut, ya, klaim BPJS itu mencapai 320 triliun. Ya, pada tahun 2019 sendiri itu 93 triliun itu. Membayar inasi biaya di rumah sakit, membayar kapitasi, FKTP. Sedangkan anggaran untuk yang tadi itu, anemia ibu hamil, itu kan UKM semua. Itu indikator-indikator yang ada dalam MDG, SDG. Selama 5 tahun itu kira-kira, sebentar, kira-kira 35 triliun. Ya. Jadi kalau ibarat burung, satu sayap itu dikasih tenaga dengan 320 triliun, satu sayap dengan 35 triliun. Burung tuh muter-muter aja tuh. Tidak bisa maju ke depan. Ya. Jadi imbalance. Dengan perkataan lain, kalau BPJS itu kan mengobati, kuratif, itu UKP tadi. Sedangkan indikator-indikator tadi bisa berubah kalau UKM. Ya. Jadi ini permasalahan kita. Sehingga ibaratnya selama 5 tahun itu kita mencoba menjernihkan air keruh itu di hilir. Dari hulu datang air keruh terus. Nah, strateginya bagaimana? Saya tidak mengatakan potong anggaran untuk BPJS, tidak. Itu memang diperlukan. Dongkrak ini yang ada di UKM. Ya, seperti tahun kemarin 2020 itu untuk UKM ini tadi itu dari ya imunisasi, penimbangan dan sebagainya 8,6 triliun tahun kemarin. Kalau saya hitung-hitung itu mestinya bukan 8,6 bisa 30 triliun mestinya. Ya, jadi bukan berarti dana untuk UKP dialihkan UKM, tidak, itu biarkan di sana. Tapi bagaimana kita fight agar dana untuk UKM ini naik. Nah, apa dana itu? Kalau di dalam alokasi pemerintah disebut DAK non-fisik. Mungkin dengar ya. Dana alokasi khusus bersifat non-fisik. Di dalamnya ada jam persal, ada akreditasi, ada UKM, ya, ada untuk stunting dan sebagainya. Ini yang perlu diperjuangkan. Nah, kalau Anda belajar health economic, dari mana uang sebesar itu? Ya kan? Kocek Menteri Keuangan juga udah habis sekarang untuk COVID ini kemarin berapa? 470 triliun ya. Untuk APD rumah sakit itu kan. Sementara masuk nggak ada, pajak-pajak dari perusahaan kan berhenti semua. Salah satu alternatif, ini saya mau share dengan saudara-saudara dari mahasiswa terutama ya. Kita bisa, asal ada political will. Caranya gimana? Naikkan cukai rokok. Sekarang ini cukai rokok kita itu adalah 37%. Ya, saya ulangi dulu. Pada tahun 2019, sales rokok di Indonesia itu adalah 317 triliun. 317 triliun. Oke. Dari sale itu pemerintah mendapat pemasukan pajak cukai itu 149 triliun, hampir separuhnya itu. Ya, memang rokok ini adalah juga sumber pemerintah ini ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain. Susah sekali kita untuk advokasi kampanye anti rokok ini. Nah, kalau kita naikkan cukai rokok, jadi dari cukai rokok 37%, pemerintah dapat tax itu ya dari biaya cukai dari cukai rokok sebanyak 149 triliun. Nah, kita buat exercise, kalau dinaikkan sampai 57%, ya kan, maka ada dua hal terjadi. Pertama, sekitar 9-10 juta orang berhenti merokok. Ya. Tetapi pemerintah masih dapat tambahan cukai rokok 50 triliun, bisa 200 triliun. Karena cukainya naik.
Dan juga tidak mematikan perusahaan rokok, ya berkurang 9-10 juta orang merokok masih bisa hidup. Itu titik optimalnya 57%. Sehingga kita dapat tambahan pajak cukai rokok ini 50 triliun. Ini yang saya beberapa kali advokasi, tolong itu dialokasikan untuk UKM. Lebih itu. Ya, tetapi saudara, kalau sudah sampai ke situ itu keputusan politik. Sampai sekarang belum berhasil gitu ya. Kalau kita tidak memperbaiki ini, kinerja kita akan terus buruk di dalam indikator-indikator kesemas tersebut. Nah, itu salah satu contoh bagaimana peranan ilmu ekonomi kesehatan. Ya, ilmu tentang pilih memilih, tentang cost, tentang manfaat. Begitu kira-kira, Ibu Yosepin. Ini isu utama ini kalau kita bicara dalam alokasi di Kementerian Keuangan, di Kemenkes. Selalu ini, taruh uang di hulu apa di hilir, apa dikurang di hilir. Saya kira enggak, tapi hulu ini tambah. Dari mana? Antara lain cukai rokok. Gitu ya. Terima kasih, Ibu. Ini Bu Hera sudah link lagi nih. Menghilang, Prof. Maafkan sinyalnya. Nah, silakan. Kemudian ada lagi yang bertanya, Prof, dari Dania, yang bertanya, apakah perhitungan menggunakan kali dapat digunakan untuk semua status kesehatan, Prof? Iya. Jawaban saya tidak semua, nggak bisa. Misalnya kita tanya kali kepada gangguan jiwa, ya kan? Oh dia ngawur itu, apakah bisa jalan-jalan? Bisa, saya ke bulan juga terbang kemarin, dia bilang. Ya toh. Dia kisah, tolong isi skornya 0 sampai 1, saya mau 15, kenapa 1? Misalnya kan nggak bisa. Sulit untuk yang mental health, itu satu. Kedua, sulit untuk anak-anak kan suruh ngisi, adik tolong ya dek, ini kan antara 0 sampai 1, nangis dia. Nggak bisa. Atau orang yang kesadarannya menurun, katakanlah pada diabetes yang sudah hipoglikemi gitu ya, nggak bisa. Jadi memang harus dilakukan, saya katakan tadi, hati-hati. Hanya pada kasus-kasus yang memang bisa memberikan jawaban yang valid tentang perasaannya. Antara 0 sampai 1 tadi. Saya terus terang ya, ini pada mahasiswa, saya skeptis. Ya, skeptis karena potensial biasnya besar. Ya, dan skeptis itu bisa dikurangi kalau kita menggunakan sangat hati-hati. Itu jawaban saya. Baik. Menarik, kalau Prof. nanti ada yang mau pakai tesis, hati-hati ini. Kalau membahas kali mungkin bisa, Prof, ya. Kali dari mungkin perspektif yang lain mungkin ya. Mungkin penyakit lain. Baik. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Boleh misalnya mau secara langsung bertanya ke Prof. Askobat jika ada yang mau bertanya langsung. Ya, silakan. Ada ya, Bapak Ibu, silakan. Ini kesempatan langka loh, Prof. Biasanya sangat sibuk, Ya, jadi sangat-sangat sulit untuk diketemui. Belum ada ya? Kalau saya boleh bertanya nggak, Prof? Boleh, silakan. Saya mau minta pandangan Prof terkait vaksinasi saat ini untuk COVID. Apakah itu tanggung jawab dari pemerintah? Kalau dilihat di situ diestimasi harganya sekitar 200.000, Prof, biaya dari vaksin COVID ini. Karena kalau saya pahami untuk wabah sendiri sebenarnya tanggung jawab dari UKM ya, Prof, ya, pemerintah. Apakah nantinya jika diberlakukan secara komersialisasi itu akan menjadi semacam politisasi dari ekonomi di Indonesia, ataukah memang harus sepenuhnya dari tanggung jawab pemerintah? Mohon pencerahannya, Prof. Ya, pertama vaksinnya sendiri ya, sampai hari ini belum ada vaksin yang sudah lolos dari fase 3. Ya. Kita sendiri sedang uji coba di Jawa Barat yang dari Sinovac Cina itu kan ya. Tunggu saja dulu hasilnya begitu, jangan terburu-buru ya kan. Dan vaksin ini ada 2 hal yang perlu kita jamin. Safety pertama, baru yang kedua efficacy. Ya, safety. Nah, safety ini kan apakah ada side effect jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang susah lama nanti. Dan sekarang ini ada kira-kira ratusan kandidat vaksin yang sudah masuk fase 3, kalau salah 40 ya. Jadi kita tunggu saja. Nah, berapa cost-nya? Belum tahu. Tergantung dari produksinya. Kalau produksinya dalam skala besar, ratusan juta, cost bisa ditekan. Ya kan? Tergantung dari permintaan juga. Negara mana yang mengajukan permintaan kepada pabrik yang produksi. Jadi cost ini masih tanda tanya itu.
Kalau kita proses skala kecil ya mahal begitu. Oleh karena itu memang kita tunggu dulu ya. Katakanlah nanti ya bulan depan ada vaksin satu yang sudah safe dan efikasinya terjamin. Belum bisa juga segera, kan perlu diproduksi. Produksinya bukan 1 juta, 2 juta ya, puluhan, ratusan juta, itu take time oleh pabriknya. Kemudian kita order, ada shipping. Waktu datang di Indonesia sudah siap tidak kita infrastruktur untuk ada cold storage di pelabuhan, kita kirim ke provinsi, ada cold storage provinsi, turun kabupaten, nah kabupaten nanti ada cold box. Kalau kita mau secara masif. Jadi begini, mari realistis. Ya, ini masih lama menurut saya, walaupun vaksin itu ada besok. Tapi besok pun belum tentu karena masih dicoba ya. Jadi lebih senang saya jangan dulu bicara cost, Ibu Hera ya, karena kita belum tahu berapa yang paling murah costnya, tergantung produksi gitu kan. Bahwa kita mempersiapkan infrastruktur boleh ya, kira-kira nanti perlu gudang, cold chain, cold storage di pelabuhan ini sekian, itu boleh aja dari sekarang gitu kan ya. Mekanisme pengirim shippingnya dari pusat ke provinsi, kabupaten, mekanisme cold box-nya seperti apa, siapa yang imunisasi, ya boleh gitu kan. Jadi masih lama. Oleh karena itu, kenapa kita tidak berpegang kepada sesuatu yang kita ketahui bisa kita lakukan dan efektif? Apa itu? Masker. Masker itu kan bisa 60%, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, ya kan? Saya itu 3M, saya katakan 4M mestinya itu. Yang M terakhir itu menegur. Ya, walaupun mertua, menegur ini, Prof. Ya, walaupun mertua, maaf Bapak mertua, pakai maskermu kan begitu ya. Jadi menegur, mestinya 4M tuh kampanyenya ya. Nah itu pada skala individu dan keluarga. Kemudian pada skala regional ya kita lakukan PSBB, terserah mau transisi kah, mau mini satu lokasi kecil RT RW atau mau total lockdown. Saya kira lockdown itu agak berat ya. Kita fokus sana dulu. Biarkan para ilmuwan, pada technician teknologi ini mengembangkan vaksin. Gitu ya. Nah, tapi katakanlah pertanyaan gue tadi, kalau nanti apakah ini ada, siapa yang biayai? Oke. Kalau undang-undang wabah kita, kalau ini wabah itu memang tanggung jawab pemerintah, APBN, ya kan? Tetapi kalau ada potensial, misalnya orang-orang mampu beli sendiri, kenapa enggak gitu? Tapi by law, ya wabah itu adalah tanggung jawab negara secara hukum. Itu. Ya. Makasih Prof pencerahannya. Ada pertanyaan terakhir dari Ibu Reni, Prof. Izin bertanya, bagaimana pengaruh fraud untuk contohnya kepentingan politik dalam CEA ini, Prof? Dan bagaimana langkah yang sebaiknya kita lakukan? Terima kasih. Maksudnya CEA itu misalnya ada obat A unggul dari B, gitu ya. Tetapi kemudian ada intrik-intrik ekonomi dipilih itu B. Nah itu terjadi. Saya tidak mau sebut namanya gitu kan. Ya sebagai akademisi kita ya, lewat profesi yang mengatakan ya kenapa obat ini dipakai gitu ya. Jadi begini, untuk Indonesia setiap negara dibentuk namanya tim HTA, Health Technology Assessment, atau tim PTK. Saya dulu pernah jadi anggota tim itu. PTK itu adalah penapisan penilaian teknologi kesehatan. Ada timnya pakai SK Menkes itu. Sekarang ini ketuanya Prof. Sudikdo Sastroatmojo, ada tim. Nah, setiap ada misalnya ya obat ini untuk penyakit tertentu ada 2 alternatif obat. BPJS tidak serta-merta memilih obat A atau B lewat tim tadi, HTA, dan itu perlu biaya mahal dan tidak boleh disponsor oleh perusahaan-perusahaan, harus APBN begitu ya. Iya, nggak boleh kalau nanti disponsor ya bias. Bahkan tim yang melakukan itu harus bersih. Independen ya, Prof? Bukannya independen, bersih. Maksudnya gini, saya ya mengevaluasi obat A, obat B. Ternyata istri saya bekerja di pabrik obat A. Saya nggak boleh. Jadi ke samping nggak boleh, ke atas bawah nggak boleh itu. Begitu ketatnya. Ya, untuk menghindari yang tadi Ibu tanyakan tadi. Ibu siapa tadi? Kemungkinan fraud. Ya. Jadi ada sangat ketat etikanya itu. Maka itu dipilih anggota ini orang-orang yang betul-betul lurus gitu kan, idealisme. Ya. Ya, baik. Makasih Prof pencerahannya. Jika tidak ada lagi Bapak Ibu, saya mungkin meng-highlight beberapa poin ya dari materi Prof Askobat, bahwa yang pertama kita selalu dihadapkan oleh berbagai pilihan-pilihan dari setiap masalah kesehatan.
tentunya dengan keterbatasan yang ada yang kita miliki, kita dituntut untuk melakukan prioritas di antara berbagai alternatif. Dalam melakukan prioritas itu kita bisa menggunakan teknik-teknik ekonomi tadi yang telah dijelaskan oleh Prof. Ada CEA, ada CUA, CBA, yang nantinya digunakan untuk memilih alternatif mana yang akan lebih efisien dan lebih efektif untuk mencapai tujuan dari program. Saya ucapkan terima kasih banyak Prof. Ilmunya hari ini sangat luar biasa. Semoga berkenan lagi berbagi ke depannya untuk pengembangan ilmu ekonomi kesehatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Prof. Terima kasih. Dan salam buat semua. Salam kepada Ibu Dekan. Baik Prof. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa S1 S2, semoga bermanfaat ilmu hari ini. Tanpa berlama-lama kita ucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak Prof. Askobat. Dan kita kembalikan ke MC. Silakan MC. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kepada pemateri Bapak Profesor Dr. Askobat Gani, MPH, Dr. PH, dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Herawati Idris, SKM MKes, yang telah memandu pemaparan dan sesi diskusi pada kuliah tamu nasional hari ini. Terima kasih juga tadi kepada Ibu Dian Sapitri, SKM MPH, yang sempat menghandle untuk membantu jalannya diskusi. Baiklah, para hadirin, sebelum saya tutup, mari kita berfoto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan panitia. Kepada Ibu Dian Sapitri, kami persilahkan untuk memandu sesi foto bersama. Ini ada 9 halaman ya, mohon bersabar.